Selamat datang di channel Danendra 19. Selamat datang di channel Danendra 19. Materi kita pada hari ini yaitu tentang kelas 3 tema 5 subtema 3. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai surat. Nah, di sini adalah contoh surat pribadi yang dikirimkan kepada Mira untuk Siva. Nah, perhatikan di sini adalah salam pembuka dan di sini adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Hai Sif, bagaimana kabarmu dan keluarga di Bandung? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku mendengar berita jika di Bandung sedang terjadi banjir. Mudah-mudahan tidak sampai di daerahmu ya Sif. Oh iya, akhir-akhir ini cuaca sering hujan. Jaga kondisimu ya, jangan sampai sakit. Pakailah pakaian yang menghangatkan tubuh dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari saudaramu Mira. Nah, surat adalah salah satu sarana komunikasi jarak jauh untuk menyampaikan informasi tertulis. Nah, menulis surat harus menggunakan kalimat efektif dan mudah dipahami. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif yaitu kalimat yang menggunakan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama, ia masuk ke dalam ruang kelas itu tidak efektif. Yang kedua, ia masuk ke ruang kelas itu adalah kalimat efektif. Kenapa? Karena di sini perhatikan kalimat pertama ini ada masuk ke dalam. Di sini yang namanya masuk pasti ke dalam, nggak mungkin ya masuk keluar, maka cukup digunakan salah satu saja yaitu ia masuk ke ruang kelas. Nah, jadi lebih efektif, tidak terlalu panjang. Kemudian contoh yang kedua, banyak siswa-siswa yang mengikuti upacara bendera. Itu tidak efektif. Kenapa? Karena di sini perhatikan. Nah, banyak siswa-siswa itu merupakan kalimat yang tidak efektif. Nah, karena terlalu panjang. Jadi cukup banyak siswa yang mengikuti upacara bendera itu menjadi lebih efektif, jadi lebih singkat dan mudah dipahami. Nah, untuk selanjutnya yaitu penjumlahan pecahan. Nah, mungkin sudah tahu ya. Nah, pecahan, contoh dari sebuah pecahan yaitu 3/4, dibaca 3/4, di mana yang atas itu disebut sebagai pembilang dan yang bawah itu disebut sebagai penyebut. Nah, bagaimana penjumlahan pecahan? Nah, contoh seperti ini. 1/2 ditambah 3/2. Nah, perhatikan. Di sini kita memiliki pembilang 1 dan 3. Sementara penyebutnya sudah sama yaitu 2. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan. Yang dijumlahkan hanya bagian penyebutnya saja. Hanya bagian pembilangnya saja, yaitu 1 ditambah 3 hasilnya ya 4/2 seperti itu. Nah, contoh yang kedua seperti ini. Nah, 3/5 ditambah 1/5. Di sini pembilangnya ini 3 dan 1. Sementara penyebutnya itu sudah sama. Ya, tinggal kita jumlahkan 3 ditambah 1. Hasilnya adalah 4/5. Jadi untuk penyebutnya ini karena sudah sama tinggal dituliskan yang sama. Gitu ya. Oke, mudah bukan? Nah, bagaimana jika contoh soalnya dalam soal cerita seperti ini? Dayu membawa bekal 1 batang coklat yang berisi 10 potong coklat. Di perjalanan, Dayu makan 3 potong coklat, Ibu makan 2 potong coklat. Berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan Ibu? Nah, kita buat gambar dulu. Nah, coklat misalnya seperti ini. Ada 10 batang ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 1 batang, itu berjumlah 10 potong. Nah, karena yang 3 tadi dimakan Dayu dan 2 dimakan Ibu, maka bisa dibuat seperti ini. Yang 3 ini dimakan Dayu. Nah, jadi gini ya. Nah,
Nah, jadi yang tiga ini dimakan Dayu, dan yang berwarna merah itu dimakan oleh Ibu. Nah, jadi bisa ditulis seperti ini. Nah, 3, nah karena dimakan Bayu tadi 3 per 10. Per 10, nah ini 10-nya ini dapat dari total dari semua potongan coklat. Kemudian ibu ini ada 2 karena ibu tadi memakan 2 potong, dan 10 ini dari total keseluruhan coklat tersebut. Nah, maka bisa dijumlahkan. Nah, coklat yang dimakan Dayu dan ibu yaitu 3 per 10 ditambah 2 per 10. Kita tinggal menjumlahkan penyembilangnya saja. 3 ditambah 2 hasilnya 5 per 10. Itu adalah cara mengerjakan penjumlahan pecahan dalam bentuk soal cerita. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang gambar dekoratif. Nah, apa itu gambar dekoratif? Itu adalah gambar yang bercorak dekor. Gambar dekor tidak menampakkan isi, jarak, perspektif, dan tidak menyerupai bentuk sebenarnya. Ini gambar yang menyerupai suatu benda tapi tidak pada bentuk sebenarnya. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini ada gambar berbentuk daun yang sudah dirubah, dimodifikasi seperti gambar tersebut, seperti batik ya. Kemudian ada juga ini seperti gambar gajah. Kalau bisa diperhatikan, ini sudah dimodifikasi dan didekor sehingga dinamakan gambar dekorasi. Nah, ini adalah contoh dari gambar dekoratif. Nah, selanjutnya gambar dekoratif khas Sulawesi. Nah, ini ada motif Pak Kadang Pau. Ini adalah gambar dekoratif yang berasal dari Sulawesi yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu motif Pak Tedong. Ini adalah juga gambar dekoratif. Kemudian yang ketiga motif Nek Limbongan dan motif Pak Sulan Sangbua. Nah, ini adalah berbagai macam gambar dekoratif khas Sulawesi. Nah, biasanya gambar dekoratif motif ini terdapat pada rumah adat suku Toraja, nah, yaitu rumah Tongkonan. Ini terletak di Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu provinsi di Sulawesi. Nah, perhatikan. Nah, ini adalah contoh gambar dari rumah Tongkonan yang berasal dari suku Toraja. Nah, dalam membuat gambar dekoratif itu ada beberapa pola. Yang pertama yaitu lurus vertikal. Nah, seperti ini, lurus berdiri. Ini adalah gambar garis lurus vertikal. Dan yang kedua yaitu garis horizontal. Nah, seperti ini. Ini adalah gambar horizontal. Yang ketiga yaitu garis miring atau biasa disebut dengan diagonal. Nah, ini gambar garis berbentuk diagonal dan garis lengkung. Ini garis lengkung seperti ini. Ya, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu garis bergelombang. Tahu gelombang ya? Nah, ini adalah bentuk dari garis bergelombang. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.